Dari Gunung Kidul ke Moto3 Dunia, Veda Ega Pratama siap mengguncang dunia balap 2026. Bayangkan pagi yang masih berkabut di pedesaan Gunung Kidul, Yogyakarta. Jalanan tanah basah oleh embun, suara ayam berkokok bersahut-sahutan, dan di antara rumah-rumah sederhana terdengar raungan mesin motor kecil yang memecah sunyi. Anak itu, Veda Ega Pratama, tengah berlatih sendirian, memacu motor mini di lintasan buatan seadanya. Sejak kecil, ia sudah tahu, hidupnya akan berputar di antara debu, oli, dan tikungan tajam. Tak banyak yang percaya bahwa anak dari kampung ini suatu hari akan menapaki panggung dunia. Tapi kini, mimpi itu telah menjadi nyata. Setelah musim yang luar biasa di Red Bull Rookies Cup 2025, Veda akhirnya mendapatkan konfirmasi. Ia akan bergabung dengan Honda Team Asia dan tampil di Moto3 World Championship 2026. Kabar ini awalnya beredar di kalangan padek Eropa, namun kini telah dikonfirmasi oleh sang ayah, Sudarmono, dalam wawancara dengan Detik Jogja. Betul, naik kelas Moto3. Cuma yang resmi dari tim mungkin hari Kamis atau Jumat, ujar Sudarmono dengan nada tenang tapi penuh kebanggaan. Dari Gunung Kidul ke garis start dunia. Perjalanan Veda menuju Moto3 bukanlah keajaiban semalam. Sejak usia 5 tahun, ia sudah berlatih di bawah bimbingan sang ayah, yang juga mantan pembalap nasional. Keluarganya menjual motor dan bahkan meminjam uang demi membiayai perlombaan pertama Veda di luar kota. Titik balik karirnya datang ketika ia menjuarai Idemitsu Asia Talent Cup 2023, ajang bergengsi yang menjadi pintu gerbang menuju dunia MotoGP. Dari sana, langkahnya terus menanjak. Di Red Bull Rookies Cup 2025, Veda finish sebagai runner-up, menyalip sejumlah pembalap Eropa yang lebih berpengalaman. Media Eropa mulai menaruh perhatian. Nama, Veda Pratama, mulai sering muncul di papan hasil dan artikel balap internasional. Ia bukan lagi pembalap Asia yang beruntung, tapi sosok yang benar-benar menakutkan di lintasan. Honda Team Asia melirik, momen bersejarah. Keputusan Honda Team Asia untuk merekrut Veda bukan hal kecil. Tim yang didirikan langsung oleh Honda Jepang itu dikenal sebagai jembatan bagi pembalap Asia menuju MotoGP. Beberapa pembalap top dunia seperti Somkia Chantra dan Ai Ogura juga pernah lahir dari proyek yang sama. Kini, giliran Veda. Ia akan menggantikan pembalap Jepang yang naik ke Moto2 pada 2026. Sebuah kursi prestisius, dan tanggung jawab besar. Ini langkah yang luar biasa untuk anak muda Indonesia, tulis media Radar Malioboro dalam laporannya. Veda membawa nama Gunung Kidul dan Merah Putih ke pentas dunia. Tekanan dan harapan. Namun, di balik gemuruh kabar bahagia, ada beban besar di pundak sang pembalap muda. Dunia Moto3 adalah arena keras, penuh pembalap berpengalaman dari Eropa dan Amerika Latin. Adaptasi akan menjadi ujian pertama. Motor Moto3 lebih cepat dan sensitif, strategi balapan jauh lebih kompleks, dan tekanan media akan selalu ada. Tapi mereka yang mengenal Veda tahu, mentalnya sudah ditempa sejak kecil. Dari jatuh di lintasan tanah hingga kehilangan podium karena masalah mesin, ia sudah berkali-kali belajar menghadapi kegagalan. Yang penting tetap fokus, jangan cepat puas. Setiap balapan harus jadi pembelajaran, kata Sudarmono, memberi pesan sederhana tapi dalam kepada anaknya. Simbol kebangkitan balap Indonesia. Langkah Veda ke Moto3 bukan sekadar prestasi individu. Ia membawa pesan bahwa pembalap Indonesia punya tempat di ajang dunia. Bahwa kerja keras dan ketekunan dari pelosok kecil seperti Gunung Kidul bisa mengguncang panggung global. Kini, publik Indonesia menanti debutnya. Semua ingin tahu, apakah bocah yang dulu berlatih di jalanan desa benar-benar mampu menaklukkan tikungan tajam di Mugello, Jerez, dan Phillip Island? Satu hal pasti, dari suara mesin kecil di Gunung Kidul, kini raungan motornya akan terdengar di seluruh dunia. Dan mungkin, di setiap putaran roda itu, ada sedikit doa dari tanah kelahirannya yang ikut mendorongnya menuju garis finish. Veda Ega Pratama melaju sendirian ke Moto3 saat Hakim Danish tercekik beban. Di saat sorotan global mulai tertuju pada pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, untuk menembus grid penuh kelas Moto3 World Championship, satu nama lain malah merasakan tekanan yang hampir tak tertahankan, Hakim Danish Ramli dari Malaysia. Veda, dengan performa gemilang di ajang Red Bull Rookies Cup 2025, berhasil menorehkan prestasi yang mengantarkannya ke depan panggung dunia. Sementara Danish yang sempat diunggulkan kini menghadapi beban terlalu gila saat harus bersiap menghadapi Moto3 2026. Veda Ega, dari talenta muda ke jalur internasional.
Veda Ega Pratama telah menunjukkan bahwa ia bukan sekadar pembalap muda berbakat, ia pembalap yang siap untuk membuat loncatan. Di musim 2025, lewat Red Bull Rookies Cup, ia mencuri perhatian dengan hasil menonjol, termasuk menyalip banyak nama besar dan finish di depan rival-rival Eropa. Tak hanya hasil, sikapnya juga mendapatkan sorotan, rendah hati, fokus, dan tahu bahwa setiap lap adalah peluang. Kini, ketika pintu Moto3 terbuka untuknya, seluruh publik Indonesia bersiap menyambut pembalap muda yang membawa harapan besar bangsa. Hakim Danish, dinamika hebat, tapi beban yang membayangi. Di sisi lain lintasan, Hakim Danish yang sebelumnya tampil sangat kompetitif di Rookies Cup dan sempat jadi favorit naik ke Moto3 menghadapi situasi yang jauh lebih rumit. Media Malaysia bahkan menyebut beban yang harus ia pikul untuk musim 2026 sebagai terlalu gila. Berita resmi belum diumumkan, tapi kabar tak terbantahkan. Kontrak sudah dalam tahap akhir, dan ayahnya, Sudarmono, mengonfirmasi hal itu lewat pesan singkat. Betul, naik kelas Moto3. Cuma yang resmi dari tim mungkin hari Kamis atau Jumat, ujar Sudarmono. Perjalanan yang membawa ke pintu dunia. Veda bukan sekadar pembalap muda yang muncul begitu saja. Dalam musim kompetisi Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025, ia mencetak rekor yang luar biasa. Dalam 14 balapan dia mampu meraih 3 kemenangan, 1 podium ketiga, dan 2 podium kedua. Detikcom, 1. Prestasi itu cukup untuk membuat bendera Indonesia berkibar di sirkuit Eropa, dan membuka jalan ke Moto3. Media luar negeri bahkan sudah memberitakan bahwa Veda telah menandatangani kontrak dengan Honda Tim Asia di Moto3, menggantikan pembalap Jepang yang naik ke Moto2. Ayahnya bicara, kebanggaan persiapan. Sudarmono, yang selama ini mendampingi perjalanan Veda di lintasan, memberikan tanggapan singkat namun penuh makna. Ia mengonfirmasi kabar naik kelas sang anak dengan nada rendah hati, sambil menunjukkan bahwa proses resmi masih dalam tahap akhir. Meski terbatas dalam komentar, kata-katanya mencerminkan kebanggaan sekaligus keseriusan. Belum ada pengumuman resmi, tapi negosiasi telah selesai. Dia juga menyadari bahwa naik ke Moto3 bukanlah sebuah akhir, melainkan awal dari tantangan yang jauh lebih besar. Arti besar bagi balap Indonesia. Muda Indonesia, Veda Ega Pratama, untuk menembus grid penuh kelas Moto3 World Championship, satu nama lain malah merasakan tekanan yang hampir tak tertahankan, Hakim Danish Ramli dari Malaysia. Veda, dengan performa gemilang di ajang Red Bull Rookies Cup 2025, berhasil menorehkan prestasi yang mengantarkannya ke depan panggung dunia. Sementara Danish yang sempat diunggulkan kini menghadapi beban terlalu gila saat harus bersiap menghadapi Moto3 2026. Veda Ega, dari talenta muda ke jalur internasional. Veda Ega Pratama telah menunjukkan bahwa ia bukan sekadar pembalap muda berbakat, ia pembalap yang siap untuk membuat loncatan. Di musim 2025, lewat Red Bull Rookies Cup, ia mencuri perhatian dengan hasil menonjol, termasuk menyalip banyak nama besar dan finish di depan rival-rival Eropa. Tak hanya hasil, sikapnya juga mendapatkan sorotan, rendah hati, fokus, dan tahu bahwa setiap lap adalah peluang. Kini, ketika pintu Moto3 terbuka untuknya, seluruh publik Indonesia bersiap menyambut pembalap muda yang membawa harapan besar bangsa. Hakim Danish, dinamika hebat, tapi beban yang membayangi. Di sisi lain lintasan, Hakim Danish yang sebelumnya tampil sangat kompetitif di Rookies Cup dan sempat jadi favorit naik ke Moto3 menghadapi situasi yang jauh lebih rumit. Media Malaysia bahkan menyebut beban yang harus ia pikul untuk musim 2026 sebagai terlalu gila. Beban tersebut datang dari berbagai sisi, harapan besar bahwa ia akan menjadi bintang Malaysia, fakta bahwa rival-rivalnya berkembang cepat, dan tekanan untuk menunjukkan bahwa dirinya layak berada di kelas dunia. Ketika Veda melaju, Danish justru merasa seperti harus mempertahankan status, bukan sekadar naik kelas. Rivalitas tak sekadar lintasan. Menariknya, kisah ini bukan hanya tentang dua individu, tetapi tentang dua narasi yang berbeda. Veda Ega Pratama, naik dari background yang kurang unggul, namun dengan kerja keras, konsistensi, dan momentum, mulai mendapatkan tempat di level global. Hakim Danish Ramli, dari status unggulan di kawasan Asia, menuju panggung yang lebih tinggi dengan ekspektasi sangat besar, yang jika tak terkelola bisa menjadi beban yang menghambat. Di Red Bull Rookies Cup 2025, Veda pernah mengalahkan Danish dalam arti prestasi di belakang layar dan media. Nama Hakim Danish sempat menjadi sorotan besar di Asia setelah performa solidnya di KTM Rookies Cup 2025. Ia mengakhiri musim di posisi 3 besar, bahkan mengamankan peluang besar untuk naik ke Moto3.
Namun, seperti dalam setiap drama padek, realitas tidak selalu seindah rumor. Negosiasi yang tak berjalan mulus, hasil tes yang belum konsisten, serta persaingan ketat antar pembalap muda Eropa membuat kursi impiannya lepas begitu saja. Sementara itu, di sisi lain lintasan, Veda Ega Pratama justru terus menunjukkan ketenangan dan konsistensi luar biasa. Dari seri ke seri, pembalap asal Yogyakarta itu memperlihatkan mental baja dan progres signifikan hingga akhirnya resmi mendapatkan tempat di grid Moto3 2026. Dengan pencapaian tersebut, Veda menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang menembus ajang dunia musim depan. Sebuah pencapaian monumental yang menegaskan reputasinya sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan. Veda Ega Pratama melaju sendirian ke Moto3 saat Hakim Danish tercekik beban. Di saat sorotan global mulai tertuju pada pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, untuk menembus grid penuh kelas Moto3 World Championship, satu nama lain malah merasakan tekanan yang hampir tak tertahankan, Hakim Danish Ramli dari Malaysia. Veda, dengan performa gemilang di ajang Red Bull Rookies Cup 2025, berhasil menorehkan prestasi yang mengantarkannya ke depan panggung dunia. Sementara Danish yang sempat diunggulkan kini menghadapi beban terlalu gila saat harus bersiap menghadapi Moto3 2026. Veda Ega, dari talenta muda ke jalur internasional. Veda Ega Pratama telah menunjukkan bahwa ia bukan sekadar pembalap muda berbakat, ia pembalap yang siap untuk membuat loncatan. Di musim 2025, lewat Red Bull Rookies Cup, ia mencuri perhatian dengan hasil menonjol, termasuk menyalip banyak nama besar dan finish di depan rival-rival Eropa. Tak hanya hasil, sikapnya juga mendapatkan sorotan, rendah hati, fokus, dan tahu bahwa setiap lap adalah peluang. Kini, ketika pintu Moto3 terbuka untuknya, seluruh publik Indonesia bersiap menyambut pembalap muda yang membawa harapan besar bangsa. Hakim Danish, dinamika hebat, tapi beban yang membayangi. Di sisi lain lintasan, Hakim Danish yang sebelumnya tampil sangat kompetitif di Rookies Cup dan sempat jadi favorit naik ke Moto3 menghadapi situasi yang jauh lebih rumit. Media Malaysia bahkan menyebut beban yang harus ia pikul untuk musim 2026 sebagai terlalu gila. Beban tersebut datang dari berbagai sisi, harapan besar bahwa ia akan menjadi bintang Malaysia, fakta bahwa rival-rivalnya berkembang cepat, dan tekanan untuk menunjukkan bahwa dirinya layak berada di kelas dunia. Ketika Veda melaju, Danish justru merasa seperti harus mempertahankan status, bukan sekadar naik kelas. Rivalitas tak sekadar lintasan. Menariknya, kisah ini bukan hanya tentang dua individu, tetapi tentang dua narasi yang berbeda. Veda Ega Pratama, naik dari background yang kurang unggul, namun dengan kerja keras, konsistensi, dan momentum, mulai mendapatkan tempat di level global. Hakim Danish Ramli, dari status unggulan di kawasan Asia, menuju panggung yang lebih tinggi dengan ekspektasi sangat besar, yang jika tak terkelola bisa menjadi beban yang menghambat. Di Red Bull Rookies Cup 2025, Veda pernah mengalahkan Danish dalam arti prestasi di belakang layar dan media. Perubahan posisi antar keduanya mulai terlihat dan menjadi titik balik penting.